Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya sharing firman Tuhan kepada Anda dari Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Judul dari perikop ini menurut PB2 adalah pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam PB1 judulnya pengajaran hikmat adalah sia-sia. Jadi Anda bisa membandingkan dua judul dari perikop yang sama ini ya. PB2 pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat, tapi kalau PB1 pengajaran hikmat adalah sia-sia. Ya, saya lebih senang yang ini ya, PB2 ya, lebih baik ya, lebih netral dibandingkan dengan pengajaran hikmat adalah sia-sia. Nah, di dalam Alkitab berbagai terjemahan memang judulnya hampir sama dengan PB1, yaitu kesia-siaan dalam mengejar hikmat. Ya, dalam NIV disebut wisdom is meaningless. Jadi hikmat itu adalah tidak ada artinya. Kemudian bahkan di King James Version dikatakan evil remains. Jadi kejahatan itu masih tetap ada. Di dalam ESV ya, English Standard Version disebutkan vanity of wisdom, kesia-siaan dari hikmat. Ada satu lagi dari CEV ini, Contemporary English Version, disebut it is senseless to be wise. Tidak ada gunanya untuk menjadi orang yang memiliki hikmat atau menjadi bijaksana. Tapi di PB2 bagus ya, pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Di tempat yang lain, salah satu Alkitab, ada satu Alkitab yang lain disebut Philosopher's Experience. Jadi hampir sama dengan PB2 ya, pengalaman mengejar hikmat. Nah, Bapak Ibu, dari perikop yang akan kita baca, kita akan melihat bahwa bagaimana pandangan Salomo, Raja Salomo, penulis kitab pengkhotbah ini tentang hikmat. Dan kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang sangat berhikmat, salah satu orang yang mungkin paling berhikmat. Dan kita bisa baca itu di Perjanjian Lama ya. Dan kalau kita baca Amsal, banyak sekali Salomo menjelaskan tentang bagaimana orang harus berhikmat. Namun di dalam pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18 kali ini kita akan melihat semacam pandangan Salomo tentang mengejar hikmat ini ya. Makanya judulnya dari Alkitab kita PB2 pengalaman pengkhotbah atau Salomo mengejar hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya hikmat? Hikmat atau wisdom dalam bahasa Inggris itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman dan pemahaman yang mendalam ya tentang sesuatu hal dalam mengambil keputusan. Jadi ability to use knowledge and experience and deep understanding to make a decision. Itu adalah judul nama atau arti dari kata hikmat. Ada juga yang mengatakan ini adalah ability to judge correctly based on knowledge and understanding. Saya mengambil definisi-definisi ini dari beberapa buku Kristen ya yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa itu hikmat? Hikmat itu kemampuan untuk menjalankan pengetahuan, pengalaman, pemahaman yang mendalam dan kemudian mengambil keputusan atau mengambil tindakan secara benar berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman. Jadi memang hikmat ini terkait dengan pengetahuan. Kita hanya bisa mengambil keputusan dengan baik dengan hikmat apabila memang memiliki pengetahuan. Nah, saudaraku, hikmat pengetahuan itu memang sangat penting bagi kita karena Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita. Ya, tidak mungkin
atau kita tidak akan hidup dengan baik, dengan sempurna pada saat ini. Anda tidak akan bisa menonton YouTube ini kalau memang tidak ada ilmu pengetahuan untuk dalam menciptakan YouTube misalnya. Jadi memang Tuhan memberikan kemampuan kepada kita manusia untuk mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan. Dan dari ilmu pengetahuan itu muncullah hikmat. Karena hikmat berdasarkan atas pengetahuan, knowledge, pengetahuan, teknologi. Sekarang ini ya kita punya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara sekalian, mari kita membaca dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18 yang demikian bunyinya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak akan diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membukakan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjaring angin. Sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, dan siapa yang memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit uraikan tentang apa yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, di perikop sebelumnya, bahwa pengkhotbah atau Raja Salomo yang menulis khotbah ini adalah bagaimana dia menulis dengan perspektif dirinya ya, perspektif dirinya. Dan saya sudah jelaskan mengenai bagaimana pemahaman yang dia sampaikan ini, karena dia memiliki apa yang dia sampaikan ini adalah berdasarkan atas pengalamannya ya, dan dari perspektif dirinya. Nah, di dalam perikop yang barusan kita baca, kembali Salomo menyampaikan hikmat dari perspektif dirinya. Meskipun dia adalah orang yang paling berhikmat dan dia tahu betul bahwa hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kemudian dia katakan bahwa nanti kita akan lihat bahwa hikmat yang orang yang mengejar hikmat atau pengejaran akan hikmat itu tidak ada gunanya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat secara detail apa yang terdapat di dalam perikop ini. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama yaitu belajar memperoleh hikmat adalah sesuatu keharusan. Namun kita tidak boleh keliru atau salah dalam memahaminya. Jadi kita harus belajar supaya kita memperoleh hikmat, tapi jangan sampai salah ya atau keliru dalam memahaminya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada pada pembacaan kita ini dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 13 mengatakan, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Jadi ini adalah keputusan dari Raja Salomo. Dia membulatkan hati atau dia punya determinasi. Dan tentu kalau dia belajar dan menyelidiki, di sini disebutkan memeriksa dan menyelidiki, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dia membulatkan tekad untuk memeriksa dan menyelidiki. Jadi ada satu determinasi, keputusan yang baik untuk dia belajar hikmat. Kemudian memeriksa, kata yang digunakan di sini adalah memeriksa dan menyelidiki. Ini artinya dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia sangat teliti, dia menganalisis, dia membaca, dia melakukan itu secara komprehensif. Jadi dikatakan untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Jadi dia menggunakan
apa yang dia miliki, kemampuan yang dimilikinya untuk belajar, untuk mengetahui lebih banyak hikmat lagi. Dia menggunakan hikmat untuk belajar tentang hikmat. Ya, jadi itu yang terjadi dengan Raja Salomo. Dengan hikmat artinya secara komprehensif, dengan metode yang betul, dengan mempertimbangkan banyak hal, ya, karena memang hikmat tidak hanya pengetahuan tapi understanding. Jadi dia mempertimbangkan banyak hal. Ayat 13 juga bagian B ini, kita bisa lihat di sini bunyinya demikian. Itulah kesibukan. Jadi belajar tentang hikmat atau menyelidiki dan memeriksa tentang hikmat itu adalah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Nah, saudaraku, Anda perhatikan ini adalah pandangan Raja Salomo, bahwa belajar pengetahuan itu adalah kesibukan yang menyusahkan. Kesibukan yang menyusahkan. Memang belajar itu baik, tapi kemudian Salomo mengatakan ini kesibukan yang menyusahkan. Dan kemudian diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Anda perhatikan ini bahwa tujuannya menurut Salomo itu diberikan Allah, itu betul, tapi itu untuk menyibukkan diri. Jadi ini satu tujuan yang sangat dangkal untuk menyibukkan diri manusia itu. Jadi tujuannya di sini, tujuan dari belajar hikmat ini menurut Salomo hanya untuk menyibukkan diri. Dan apabila dilakukan itu satu kesibukan yang menyusahkan. Saudaraku, belajar memang baik, kendati secara eksplisit Salomo menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini itu adalah untuk menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri. Bahkan itu adalah satu kesusahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah apa yang disebut dengan worldview dari Salomo atau personal view, di mana Salomo mengatakan apabila seseorang belajar, ya, mencari hikmat, belajar pengetahuan, maka itu adalah kesibukan yang diberikan Allah yang tujuannya untuk menyibukkan manusia itu. Saudara, ini pandangan Salomo secara pribadi yang mengatakan bahwa mengejar pengetahuan itu adalah satu beban dari Allah. Ya, seolah-olah bahwa mengejar pengetahuan itu satu beban. Dan saya ingin sampaikan bahwa ini adalah worldview yang salah, ya. Personal view yang Salomo sampaikan ini adalah sesuatu yang datang dari dirinya atau pandangan personal yang datang dari dirinya. Yang kedua, kita bisa lihat tentang worldview yang kedua pada ayat 14. Dikatakan demikian, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Salomo mempelajari, mengamati, ya, apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, ya, di bawah matahari. Lalu kemudian dia katakan semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, usaha menjaring angin itu artinya, atau chasing after the wind, itu artinya perbuatan yang sia-sia. Anda tahu ya, kalau angin yang dijaring ya tidak dapat apa-apa, itu perbuatan yang sia-sia. Jadi Salomo mengatakan di sini bahwa belajar yang disebut dengan memeriksa, menyelidiki, atau belajar atau meneliti, itu adalah usaha menjaring angin. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini yang disebut dengan perspektif yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang Salomo alami dalam hidupnya, di mana dia belajar hikmat dan itu berguna dalam dirinya. Tapi kemudian di akhir jabatannya sebagai raja, kira-kira 140 sampai 130 tahun 940 sampai 930 sebelum Masehi, pada saat dia menulis kitab pengkhotbah ini, kemudian keluar view atau pandangan-pandangan yang negatif yang seperti disampaikan Salomo. Di dalam ayat 15 dikatakan begini, yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bengkok ini artinya apa yang disebut dengan tidak mampu untuk diketahui. Jadi ketika kita belajar memang ada yang unknowable. Unknowable itu artinya saya tidak mampu, sesuatu yang tidak mampu untuk diketahui. Selalu ada hal-hal seperti itu karena memang manusia memiliki keterbatasan untuk mengetahui segala sesuatu. Jadi ada hal-hal ketika kita belajar, ada hal-hal yang misterius. Dan memang itu betul ya, Salomo menyatakan ini ada hal-hal yang misterius yang kita tidak ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi lihatlah ya dikatakan oleh Salomo seperti ini, yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Nah, Saudara sekalian, kalau kita belajar filosofi of science ya, maka memang disampaikan bahwa manusia itu tidak sempurna. Jadi filosofi of science bahwa manusia itu tidak memiliki keterbatasan dan ada banyak hal yang tak diketahui oleh manusia ya. Tetapi belajar itu bukan untuk mengetahui semuanya. Ya, kemampuan kita belajar atau apa yang kita belajar itu bukan dalam rangka kita mengetahui semuanya. Tapi semakin mendekat. Jadi semakin banyak kita mengetahui, maka kita semakin mendekat pada kebenaran, pada hal yang tidak kita ketahui. Nah, itu sebetulnya itu adalah filosofi of science-nya seperti itu, bahwa pengetahuan itu begitu luas dan manusia yang tidak sempurna ini tidak mungkin mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang dikatakan sebagai sesuatu hal-hal yang misterius pasti ada, tapi bukan berarti bahwa karena hal-hal yang misterius itu lalu kita berhenti untuk menyelidiki dan memeriksa. Nah, saudaraku, Salomo dalam ayat 15 ini ya yang tadi saya baca, yang bengkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung, itu sepertinya mengatakan bahwa jangan belajar lagi, stop, jangan lanjutkan karena tidak ada pemecahan. Ya, namun kalau kita tadi saya sampaikan dari filosofi of science ya, mengatakan bahwa belajar itu harus dilakukan dalam rangka kita mendekati apa yang tidak kita ketahui. Memang kita tidak selamanya kita harus mengetahui segala sesuatu. Tapi dengan belajar maka kita akan lebih mengetahui banyak hal dan mendekati apa yang tidak ketahui. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai ayat ke-15 ini menjelaskan bagaimana apa yang disebut dengan personal view dari Raja Salomo mengenai hikmat. Yang dia mengatakan bahwa adalah sia-sia mengejar hikmat. Adalah tidak berarti mengejar hikmat. Dan ada banyak yang misterius dan kemudian tinggalkan. Karena misterius kita tidak perlu belajar. Bapak, Ibu, Saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Ya, bagi kita, ya aplikasinya bagi kita bahwa Anda harus terus mencari hikmat. Mencari hikmat dengan cara belajar. Salomo sendiri memeriksa dan menyelidiki. Ya, tadi dikatakan di dalam ayat 13. Tapi kemudian dia menyimpulkan bahwa semuanya sia-sia. Nah, sebetulnya ya dia melakukan penyelidikan itu. Memeriksa, menyelidiki, belajar. Dan dia mengetahui banyak hal. Dan sebetulnya itu tidak sia-sia. Tapi di sini Salomo mengatakan bahwa itu adalah usaha menjaring angin. Jadi belajar sesuatu itu adalah usaha menjaring angin. Saya ingin sampaikan kepada Anda, itulah personal view atau world view dari belajar mencari hikmat. Tapi bagi kita, bagi Anda, kita harus belajar, mendorong semua orang untuk belajar, mendorong putra-putri Anda untuk belajar setinggi-tingginya. Ya, setiap apalagi Anda yang masih muda harus belajar dengan sungguh-sungguh. Anda harus belajar bila perlu kuliah, ya kuliah, ambil jurusan-jurusan yang memang Anda minati ya, dan kemudian tekuni itu. Cari beasiswa belajar sampai tingkat yang paling tinggi ya. Karena memang kita hanya berhikmat kalau kita memiliki knowledge and understanding ya. Jadi knowledge and understanding itu atau pengetahuan dan pemahaman itu adalah dasar untuk mencari hikmat. Dasar untuk kita hidup berhikmat. Saudara, belajar itu sangat berguna. Anda harus berhikmat
bila Anda hanya akan berhikmat kalau Anda itu punya pengetahuan. Kalau pengetahuan dan pengalaman Anda nggak ada, maka Anda akan sulit untuk Anda mengejar hikmat, untuk mengejar hikmat. Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita akan melihat dari pasal 1 ini ayat 16 sampai ayat 18. Jadi kalau yang pertama tadi, belajar memilih hikmat dan jangan keliru memahaminya, itu poin pertama. Poin kedua yaitu menjalani dan mempraktekkan hikmat dalam kehidupan ini. Jadi Anda harus menjalani, mempraktekkan hikmat di dalam kehidupan ini. Ayat 16 mengatakan demikian, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem. Jadi ayat 16 ini ketika dia katakan aku telah berkata dalam hati, ini hampir sama dengan ayat 13. Ayat 13 mengatakan aku membulatkan hatiku. Ayat 16 aku telah berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Saudara sekalian, frasa memperbesar dan menambah hikmat ini berarti dia mengaplikasikan hikmat. Salomo mencoba untuk mengaplikasikan hikmat. Kemudian dikatakan di sini di dalam frasa selanjutnya, bahkan dia adalah orang yang paling berhikmat, ya, lebih besar dari setiap orang yang memerintah atas Yerusalem. Jadi Salomo mengatakan bahwa dia mengejar hikmat dan dia orang yang paling berhikmat di Yerusalem. Bangga dengan apa yang dihadapinya, ya. Jadi dalam belajar mencari hikmat, ya, kita bersyukur kalau kita nomor satu, ya, Anda lebih baik dari yang lain. Dan itu artinya bahwa Anda diberkati karena Anda mendapatkan hikmat, pengetahuan yang lebih dari yang lain. Tidak boleh sombong, tetapi memang Anda bisa tahu seperti apa posisi, ya, keadaan Anda, pemahaman Anda tentang pengetahuan dan hikmat itu. Salomo sendiri berkata bahwa dia belajar, dia memperbesar artinya dia mengimplementasikan dan menambah hikmat sehingga dia lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi memang Salomo mendapatkan itu, hikmat dan pengetahuan. Saudara sekalian, bahkan di ayat 17, Salomo tidak hanya melihat hikmat dari sisi yang positif, jadi dia katakan memahami hikmat, tapi juga dia katakan kekonyolan dan kebodohan. Jadi ini semacam kontra dari atau opposite dari hikmat adalah kekonyolan dan kebodohan. Kekonyolan dan kebodohan. Dan dia menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Jadi setelah dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan banyak hikmat dan pengetahuan, mengimplementasikan hikmat dan pengetahuan itu, tapi kemudian Salomo mengatakan ini pun juga usaha menjaring angin. Saudara, yang dikatakan di ayat 18, sebab di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan. Jadi ini sesuatu yang sangat negatif, statement yang disebut dengan negative perspective statement, ya, negative perspective statement. Karena dia mengatakan di dalam banyak hikmat ada banyak kekesalan, ya, banyak kekesalan. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Jadi ketika belajar, pengetahuan makin bertambah, knowledge makin bertambah, maka kita memperbanyak kesedihan. Ini sesuatu yang betul-betul pandangan Salomo, ya, pandangan Salomo yang berbeda dengan apa yang kita hadapi saat ini. Semakin baik kalau kita punya hikmat yang makin banyak, semakin benar kalau kita punya pengetahuan yang makin banyak. Tapi Salomo mengatakan bahwa hikmat adalah memiliki banyak hikmat adalah memiliki banyak kekesalan. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Seorang raja yang hebat ini, ya, di bawah matahari, dia katakan bahwa under the sun, ya, dia meneliti segala sesuatu under the sun. Dan seperti sebelumnya saya sempat menguraikan bahwa yang dimaksudkan dengan di bawah matahari ini adalah perspektif dia.
bahwa inilah yang dia lakukan ya apabila itu dilihat dari perspektif dirinya sendiri. Sehingga dia mengatakan seperti tadi, bahwa hikmat perlu dipelajari, perlu dikejar, tetapi ingat bahwa hikmat itu tidak berguna, ya, tidak bermanfaat atau tidak berguna. Dan itu adalah perspektif Raja Salomo secara dari perspektif dirinya sendiri. Atau tadi saya katakan ada world view mengenai hal itu, di mana dia mengatakan bahwa ya kesibukan, bahwa hikmat itu adalah, belajar itu adalah beban. Kesibukan yang Allah berikan kepada manusia. Satu kesibukan yang Allah berikan kepada manusia. Bapak Ibu, apa maknanya bagi Anda? Maknanya saya ingin sampaikan bahwa selama bahwa Salomo ya yang hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi mengatakan bahwa hikmat itu kekesalan. Di dalam banyak hal hikmat adalah banyak kekesalan. Semakin banyak hikmat adalah semakin banyak kekesalan. Konfusius pada tahun 500 sebelum Masehi mengatakan bahwa belajar tanpa berpikir adalah sia-sia. Jadi dia menggunakan frasa yang hampir sama. Tapi dia katakan tanpa berpikir adalah sia-sia. Dan kita tahu bahwa belajar harus diikuti dengan berpikir, ya. Dan itu yang disebut dengan use of knowledge and understanding. Dan itu adalah hikmat, ya, menurut Konfusius, bahwa apabila tidak ada hikmat maka itu sia-sia. Jadi Konfusius agak berbeda ini, mengatakan tidak ada hikmat itu adalah sia-sia. Mantan Presiden Habibie mengatakan bahwa belajar iptek itu sangat penting, tetapi juga harus disertai dengan yang dia sebut dengan iman. Iman juga harus ada, dan budaya. Jadi belajar untuk memberi dampak. Dan untuk memberi dampak itu tidak hanya iptek, tapi juga disertai dengan iman, ya, iman, dan kemudian budaya. Bapak Ibu Saudaraku, apa maknanya bagi Anda? Bagi Anda yaitu setiap orang harus belajar menggunakan apa yang dipelajari itu, mempraktekkan apa yang dipelajari. Jadi kita tidak hanya belajar, tapi belajar dan menggunakannya. Ketika Anda membaca Alkitab, maka Anda tidak hanya membaca, tapi Anda membaca dan mempraktekkan itu, mengimplementasikan hal itu. Belajar itu sesuatu yang sangat positif. Ya, orang yang belajar itu dia sebetulnya semakin sehat. Produktif, dia semakin produktif, bahkan bahagia. Ya, belajar maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Belajar untuk mengetahui banyak hal yang belum diketahui. Dan semakin Anda belajar, Anda semakin dekat dengan untuk mengetahui apa yang menjadi misterius di dalam ilmu pengetahuan. Belajar adalah modal dan bekal bagi kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mendorong, apabila Anda sudah senior, Anda jangan berhenti belajar. Tetapi ketika Anda masih mempunyai tanggung jawab, ya, untuk anak-anak Anda, maka Anda harus mendorong supaya anak-anak Anda itu belajar semua hal, banyak hal yang harus dipelajari. Anak-anak harus terus belajar, karena itu adalah salah satu investasi bagi kehidupan. Jadi ketika Anda belajar, itu adalah investasi bagi kehidupan ini, untuk masa depan. Dan kalau Anda berhenti belajar, maka itu berarti Anda mengorbankan masa depan. Mengorbankan masa depan ketika Anda tidak memperhatikan anak-anak Anda dalam belajar untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, ya, maka itu Anda mengganggu atau tidak menyiapkan mereka untuk masa depan. Raja Salomo mengatakan harus belajar mencari hikmat, belajar untuk memperoleh hikmat, belajar untuk meningkatkan hikmat, dan meskipun Salomo mengatakan bahwa itu adalah tidak berarti, itu adalah meaningless, itu adalah sia-sia, tapi kita tahu bahwa itu adalah perspektif Salomo. Dari sisi firman Tuhan, nah ini kita akan lihat di bagian akhir dari renungan ini. Dari perspektif Allah, hikmat itu sangat penting, ya, akal budi itu sangat penting. Tuhan Yesus mengatakan, atau Allah mengatakan bahwa kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan
segenap kehidupanmu, ya, segenap rohmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Dan akal budi itu adalah knowledge and wisdom, ya, pengetahuan dan hikmat. Itu adalah akal budi. Hikmat dimulai dengan takut kepada Allah. Jadi Salomo sendiri mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa permulaan pengetahuan dan hikmat adalah takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah itu sumber hikmat. Hikmat diperlukan untuk pengetahuan, diperlukan akal budi, diperlukan untuk mengasihi Tuhan. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi kita. Di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat 5, surat Yakobus mengatakan, bila engkau kekurangan hikmat, mintalah dari Allah. Dan berdoa meminta agar hikmatmu ditambahkan. Bapak Ibu Saudaraku, Anda atau sebagai orang tua tentu saja, ya, Anda harus berdoa agar Tuhan menambahkan kemampuan bagi anak-anakmu. Bagi orang-orang muda, Anda berdoa supaya Tuhan menambahkan kemampuan bagi kamu untuk Anda bisa mengetahui, memahami pengetahuan lebih banyak lagi. Dan kemudian Anda berhikmat. Perspektif Alkitab tentang hikmat itu tidak persis atau berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Salomo yang mengatakan bahwa hikmat itu tidak ada gunanya sama sekali atau meaningless. Saudara sekalian, Tuhan Yesus, ya, ketika masih anak-anak, ya, masih remaja, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan bahwa Yesus dipelihara oleh orang tuanya. Dan dia makin dewasa, ya, ini dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun itu, ketika Yesus sebelum melayani dan Yesus bersama dengan orang tuanya di Nazaret, dikatakan bahwa Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Bertambah hikmat kalau Anda baca di Lukas 2 ayat 52, hikmatnya di sini adalah hikmat dari Allah. Jadi dia bertambah hikmat dari Allah dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan bahwa kita harus belajar. Setiap orang harus belajar untuk menambah hikmatnya. Apalagi sebagai orang muda, Anda harus belajar untuk menambah hikmatnya. Dan hikmat itu adalah pengetahuan plus. Pengetahuan yang ditambah dengan pengalaman, yang ditambah dengan pemahaman yang mendalam. Dan kemudian itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah supaya Anda semakin berhikmat. Bahkan kalau kurang hikmat itu, Anda harus meminta dari Tuhan. Dan kemudian gunakan hikmat dan akal budi itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. God bless you. God loves you. Amin.